Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thalib. Saya dari kelompok pertama, kelompok 1 bersama Mas Khairul. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori ekonomi, ya, seperti halnya pengertian ilmu ekonomi, problematika ekonomi dan sebagainya. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian ilmu ekonomi dan problematika ekonomi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan nanti sama Mas Khairul. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Pengertian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Nah, ilmu ekonomi berarti itu adalah perilaku atau cara kita manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran dan ketenangan diri kita bersama, salah seperti itu. Dan ilmu ekonomi juga itu berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, seperti itu. Oke. Dan selanjutnya yaitu problematika ekonomi. Nah, yang pertama yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga dapat kita lihat melalui tingkat produksi barang atau jasa yang dapat dihasilkan selama kurang lebihnya itu satu periode tertentu. Nah, contohnya seperti pertumbuhan ekonomi negara yang berkembang seperti negara kita, negara Indonesia, itu yang sering terkendala masalah modal dan investasi. Nah, mungkin itu sebabnya negara kita, salah satu faktor sebab negara kita sampai sekarang masih berkembang, ya. Mungkin seperti itu. Karena Indonesia sendiri itu masih bergantung pada modal dari investasi pihak luar atau pihak asing. Dan yang nomor 2 yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Dan pengangguran disebabkan karena jumlah pencari pekerja tidak seimbang atau tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada untuk menyerapnya. Sehingga pengangguran akan mempengaruhi dengan menurunnya daya beli setiap masyarakat karena kehidupannya harus mengurangi pengeluaran konsumtifnya. Nah, kalau seorang pengangguran, nah itu akan mempengaruhi menurunnya daya beli setiap masyarakat karena masih jika kita ingin membeli sesuatu seperti itu, kita masih berpikir panjang untuk ke belakangnya. Nah, itu seperti itu. Dan pengangguran yang berkepanjangan juga akan menimbulkan efek psikologis bagi si pengangguran dan keluarganya. Nah, itu yang mengganggu pertumbuhan pembangunan ekonomi. Dan yang nomor 3 terakhir yaitu hutang luar negeri.
Indonesia sendiri memiliki hutang luar negeri yang sangat-sangat banyak, yakni lebih dari 100 miliar US dollar. Setiap kementerian mempunyai hutang. Indonesia adalah negara dengan hutang luar negeri terbesar ketiga di dunia setelah Meksiko dan Brazil. Hutang yang terus menumpuk tersebut juga menyebabkan terjadinya berbagai masalah perekonomian seperti nilai mata uang itu menurun, yang terus menurun. Nah, seperti itu. Metode ekonomi. Metode ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode induktif. Metode induktif ini adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada di dalam realita kehidupan manusia. Realita tersebut adalah menjadi unsur kehidupan yang dialami oleh keluarga, individu, masyarakat, lokal, dan sebagainya. Sehingga metode ini adalah mencari solusi sehingga semua permasalahan terkait dengan ekonomi dengan metode induktif ini adalah pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji secara cermat dan bisa dilakukan keputusan bersama. Yang kedua, ada metode deduktif. Metode deduktif ialah suatu metode dalam ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar ketentuan hukum atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dalam metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah dengan dasar prinsip hukum dan semua ketentuan di dalam ilmu ekonomi. Maka dari itu, metode keputusan dengan metode deduktif ini sangat baik untuk dilakukan. Yang ketiga, ada metode matematika. Metode matematika ini adalah suatu metode dalam ilmu ekonomi yang digunakan untuk memecahkan masalah perekonomian dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis atau dengan angka. Yang nomor 4 ialah metode statistika. Metode statistika ini adalah metode dalam ilmu ekonomi yang digunakan dalam pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran data, serta penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Dari angka-angka yang disajikan, kemudian dapat diketahui permasalahan yang sesungguhnya untuk kemudian dicari solusinya. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Agar suatu negara bisa berfungsi dengan baik, ekonomi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Setiap negara memiliki ciri dan karakteristik yang khas. Selain itu, setiap negara juga menghadapi problematika di bidang ekonomi yang berbeda dari negara lain. Karena itulah, cara penyelesaian masalah dan pengaruh kegiatan ekonomi akan berkaitan erat dengan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah dampaknya. Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam mengelola ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia ini memiliki ciri khas yaitu dengan bercocok tanam atau bertani. Bertani itu adalah ciri khas orang Indonesia dan ciri khas ekonomi di Indonesia itu rata-rata masyarakat di Indonesia adalah bertani. Terima kasih, itu yang dapat kami jelaskan. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan teman-teman diajukan pertanyaan yang nantinya akan dijawab sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.